Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatno, NIM 4112121019. Kali ini saya akan mencoba untuk menginstal Web AdSense. Pertama-tama kita buka firmware stationnya. Setelah itu kita create new virtual machine. Kita cari untuk ISO nya, Web AdSense nya. Oke, selanjutnya kita next. Kita pilih untuk lokasinya. Untuk kali ini saya ingin menaruh file virtual machine untuk version nya di folder atau drive D. Oke, di sini karena drive C nya saya sudah penuh. Ini kita defaultkan saja untuk 20 GB space nya. Nah, ini kita setting untuk customize hardware nya. RAM nya kita setting 1024. Oke, selanjutnya untuk network pertamanya kita pindahkan ke bridge. Kita tambahkan untuk network keduanya. Network keduanya kita taruh di host only. Oke, sudah berubah. Network pertama bridge, network kedua host only. Oke, close. Setelah itu finish. Oke, kita akan mulai instalasinya. Untuk instalasi ini agak memakan waktu agak lama, kurang lebih sekitar 15 menit jika koneksi internet lancar, rata-rata lebih. Oke, kita accept, kita oke, kita oke kan saja, continue. Oke, kita tunggu. Oke, kita oke kembali, kita continue. Ini membuat koneksi internet. Oke, ditunggu. Tunggu agak sedikit lama untuk mencari koneksi internetnya. Oke, kita install CE, kita continue. Oke, kita oke kan, kita konfirmasi untuk instalasi yang lama di delete. Oke, oke, kita pilih yang versi 272. Oke, oke, ini ada proses download package-nya. Ini mungkin memakan waktu sekitar 10-15 menit. Jika koneksi internet baik, mungkin bisa lebih cepat. Baik, kita tunggu. Kita tunggu untuk downloadnya. Oke, baik, kita tunggu dulu untuk downloadnya. Ini kurang lebih sekitar 5-10 menit untuk tahap yang ini.
kita tunggu. Masih proses downloading. Oke, untuk satu down. Oke, berjalan. Oke, sedang berjalan, sedang proses download package. Oke, masih proses instalasi. Oke, masih proses instalasi, masih agak lama. Ini sudah hampir kurang lebih 15 menit untuk install PFSense. Oke, ada error untuk package-nya, mungkin bisa di bypass. Mudah-mudahan berhasil. Masih proses. Ini masih proses. Masih proses install package. Wah, agak lama ini. Oke, masih berjalan. Masih berjalan. Oke, package yang kedua masih sama error. Ini upgrade versi untuk package-nya error.
masih berjalan. Oke, update repository. Oke, request dari 1 ke 2. Oke, kita oke, kita reboot. Oke, proses reboot. Oke, ini proses rebootnya. Oke, konfigurasi LAN, setting DNS, setting up DNS dan lain-lain. Oke, masih berjalan. Oke, konfigurasi firewall. Oke, ya, akhirnya berhasil. Oke, kita coba ketik masuk ke selnya, ketik 8. Coba kita ini DNS kayak apa namanya, Google-nya, masuk Google ya, Google. Kita coba masuk Google atau tidak, masuk internet atau nggak bisa ya. Oke, untuk setting selanjutnya kita akan setting IP. Oke, selanjutnya kita coba untuk setting LAN-nya. Coba kita buka dulu ke browser untuk memanggil VPN-nya. Kita coba buka di IP 1.1. VPN bisa dibuka. Oh, masih belum bisa. Kita coba setting LAN-nya. Kita masuk ke control panel, lalu network sharing center, setting, coba setting adapter berarti ya, setting adapter. Oke, ke sini kita setting adapter VM1 nya. Kita setting jadi IP 2. Oke, tab lagi 1 gateway nya kita isi 1.1. Oke, seperti ini settingannya agar bisa terkoneksi ke internet VPN nya. Oke, kita coba buka VPN nya, apakah bisa. Oke, kita proses. Ya, bisa. Kita masukkan admin, passwordnya pf sensi, pf sensi, ini korek, admin pf sensi. Oke, berhasil. Nah, inilah tampilan utamanya. Kita coba setting untuk WinJar-nya, dan kita next. 1 dari 9 yang harus kita setting, kita next saja. Ini kita defaultnya aja, hostname nya pfsen, domainnya home arpa. Oke, ini kita setting untuk primary DNS nya 888, untuk secondary DNS nya 884. Oke, selanjutnya kita setting time zone nya menjadi Asia Jakarta. Kita
cari Jakarta. Oke, ada. Next. Nah, selanjutnya ini kita pilih default saja, kita langsung next. Nah, ini LAN IP address-nya ada sekian. Ini kita setting seperti ini. Oke, selanjutnya seperti ini. Ini adalah admin untuk password barunya. Password baru, coba ya kita ketik nih. Oke, kita password. Yang mudah diingat. Oke, berhasil. Kita reload. Kita tunggu sejenak. Oke, berhasil. Lalu finish. Nah, oke, tinggal kita save aja, kita close. Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya. Ini untuk usernya, ini 123 local database nya. Ini nama hostname nya, Om Aspar. Nah, ini yang tadi DNS kita setting seperti ini. Oke, selanjutnya ini dibiarkan saja, nanti kita coba setting untuk langkah selanjutnya seperti yang tertera dalam soal di UTS. Soal di UTS itu tadi di sini. Oke, ini Bandicam. Nah, ini soalnya kita ikuti saja untuk soalnya. Oke, kita di sini ada, saya udah menginstal dua untuk VM-nya, VM1 dan VM2. Ini adalah Windows untuk IP blocknya ada di VM berapa ini ya? Ada di VM1, VM2, ini ada di VM3. Oke, kita coba dulu setting untuk masuk ke Windows-nya. Kita setting Windows-nya ya. Setting terlebih dahulu Windows-nya sesuai dengan yang diminta. Untuk VM 2 itu diberi IP 2. 2 ini kan sudah dipakai tadi ya. Jadi untuk VM2 nya kita beri IP 3. Oke, kita coba lanjut untuk VM Windows nya yang untuk IP block. Ini IP non block, IP blocknya ya, IP blocknya untuk di VM2. Oke, kita coba run dulu. Oke, coba ya, hampir lupa. Ini untuk manage-nya, networknya kita setting ke host only. Oke. Ini adalah IP block yang diminta tadi. Oke, masih proses. Oke, selanjutnya kita setting IP ya. Kita setting IP coba. Nah, seperti yang diminta tadi. Ini pasti belum terkonek internet ini. Kita coba ya. CMD.
IP defaultnya ini local domain, tapi kalau kita ini Google, apakah sudah masuk internet belum? Oke, belum bisa. Baik, kita setting untuk panel. Kalau sini sih bisa, tapi saya lebih enakan untuk setting itu di control panel. Untuk setting, oke, ini maaf salah, ada setting, oke, properties, kita setting untuk internet protokol 4-nya. Static oke, 192.168.1.3. Tadi 2 kan udah dipakai ya, kita pakai 3, 192.168.1.1. Untuk gateway-nya kita kasih 1.1. Untuk tadi internetnya kita setting DNS pertamanya 888.8.8.8. Untuk yang keduanya sekundarinya 8.4.4. Oke. Oke, berhasil. Kita coba ping ya, coba kita ping ke gateway-nya, apakah bisa? Oke, berhasil. Nah, lalu kita ping ke Google-nya, ke Google, apakah berhasil internetnya? Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita setting untuk ini IP yang blok untuk VM, IP blok atau VM keduanya. Nah, kita yang selanjutnya ke VM non IP block. Oke, ini ya, IP non IP block untuk Windows 10. Ini yang block, yang ini yang non block. Oke, kita coba setting. IP-nya 4, tadi 3, sekarang yang ini yang IP non blocknya ini 4. 192.168.1.4. Ini 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Nah, untuk DNS-nya 8 sama 8.8.8.8, lalu 8.8.4.4. Oke, kita okekan saja dulu. Kita oke. Nah, kita coba ping ya. Kita coba ping ke gateway-nya, apakah sudah bisa? Oke, berhasil. Nah, selanjutnya untuk ke Google-nya. Oke, berhasil. Untuk IP non block IP bloknya, ini sudah terhubung ke internet dan sudah terhubung ke gateway. Begitupun juga IP bloknya sudah terhubung juga untuk VM-nya. Ya, kita sekarang coba untuk case selanjutnya. Selanjutnya itu angka selanjutnya konfigurasi firewall ke VPSN. Kita coba konfigurasikan ke menu firewall daripada VPSN.
Oke, kita masuk ke Pipsense, kita masuk ke firewall, lalu ke rule. Oke, ini selanjutnya setelah itu LAN ke rule, field type LAN VM2 buat aturan untuk memblokir akses IP VM2. Oke, klik add, lalu kita actionnya kita blok dan selanjutnya. Oke, kita coba ya. Ini kita ke LAN. Oke, di sini belum ada IP-nya ya, belum ada IP yang terdaftar. Oke, kita add dulu. Untuk IP bloknya tadi kita 3 ya. Oke, ini LAN tetap, actionnya blok, VM4, protokolnya tadi ini. Lalu untuk source-nya kita pilih alias, kita masukkan IP-nya yang mau kita blok tadi 8.1.3, kita mau blok untuk VM2 nya. Oke, destination-nya kita pilih ini biar keblok ke semua. Dan untuk lognya kita buat VM2 all destination. Oke, dibuat ke all destination, kita save. Oke, lalu play change. Oke, ini slotnya IP ini kemungkinan sudah terblokir. Untuk mengetahuinya coba kita buka lagi ke VM dengan IP 3 tadi, yang IP block kan. Nah, ini kita coba IP config ya. IP ini kan sebelumnya connect nih 11 ping 11 connect. Oke, kita coba IP config. IP config itu nyambung. IP config. Nah, ini ya benar ya 3 ya. Oke, sebelumnya kan nyambung satunya. Oke, kita coba ping 1. Oke, tidak nyambung ya. Nah, tidak nyambung. Request timeout karena IP gateway-nya ini sudah kita blok tadi untuk IP lokal ya. Lokalnya udah tidak bisa. Nah, coba kalau kita ping Google harusnya masih bisa atau tidak ya. Google-nya masih bisa atau enggak, kita belum tahu. Oh, tidak bisa juga ya. Harusnya masih bisa internet ya, karena tidak terblokir. Oke, coba kita akses internet kali ya. Coba masih, atau DNS-nya aja, kita ping DNS aja ya. Masih bisa nggak ya? DNS itu kan internet ya. Ping 8.8.8.8. Oke. Untuk DNS-nya oke, tetap RTO ya. RTO juga dia. Kalau jadi satu paket. Ini config setup. Config. Oke. Coba kita buat internet bisa nggak ya? .com. Oh, nggak bisa juga, udah satu paket karena ini tadi. Oke, karena kita memakai satu LAN ya, terhubung. Kalau kita memakai DNS tadi ya, jadi tidak bisa, sudah terblokir. Ini sudah terblokir. Kalau apabila menggunakan alamat WAN dari StudyCast tadi,
Jadi kalau memblokir IP VM2 untuk internet menggunakan WAN, kita hanya satu ya, hanya LAN saja yang kita setting ya. Untuk WAN-nya kan nggak tidak install. Kalau ada WAN-nya, ini bisa disetting untuk blokirnya, ada di apps AdSense juga. App AdSense itu ada di sini. Kita pilih firewall, ini rule, lalu WAN, dan ditambahkan untuk IP-nya sama seperti itu, blok. Ini yang WAN, sini sama seperti tadi, kita bikin ini. Nah, source-nya kita bikin alias. Nah, ini IP-nya 8.1.3. Nah, ininya tetap ini ya. Ini untuk lognya kita checklist. Ini, nah ini VM2 untuk internet, kita play, save. Nah, ini tadi untuk LAN-nya tadi kita sudah checklist. Oh ya, oke, log sudah checklist. Nah, harusnya ini untuk rule-nya ini untuk WAN-nya 193 internet sudah benar-benar keblok kan. Oke, kita lihat itu di cache-nya lagi. Blokir akses, oke, sudah. Ini untuk mengizinkan akses dari VM3 untuk yang VM3 nya. Nah, untuk VM3 nya kita izinkan, oke, kita setting aja, tapi kita izinkan ya, ini supaya bisa. Oke, start. Tadi ke firewall rules. Oke, ini sudah ya, LAN. Kita coba kita add lagi. Nah, kita kasih pass sama ini, kita kayak ini alias 192.168.1.4. Oke, ini log, ini kita buat allow VM3. Destination, apa namanya, pass ya, pass access destination. Oke, save. Oke, kita play. Oke, ini harusnya bisa akses ini 4, ini 1. Oke, begitupun tadi yang untuk WAN-nya, supaya dia bisa akses internet tanpa hambatan. Oke, ini pas. Ini kita kasih ini, kita kasih else alias 192.168.1.4. ini si log. Oke, kita kasih from internet, pas ya, pas. Oke, save, play. Oke, kita cek untuk IP non-block. Untuk non IP blocknya coba kita cek untuk internetnya bisa nggak? Oh, masih bisa ya. Nah, karena tidak kita blok dan kita setujui. Oke, selanjutnya kita coba lokalnya, gateway lokal. Oke, bisa juga. Oke, ini berhasil ya. Jadi intinya, apakah pemblokiran akses memori API berhasil? Ya, berhasil. Oke, apakah terjadi ketika mencoba mengakses internet dari VM2 dan
VM3. Nah, ini kan yang terjadi untuk VM2 nya terblokir, tidak bisa internet. VM2 tidak bisa akses internet karena sudah diblok oleh settingan firewall di PF Action ya, Sense. Oke, selanjutnya ini bagaimana aturan firewall pada PF Sense mempengaruhi lalu lintas jaringan ya, betul. Aturannya itu kalau aturannya ada pengaturan ada di rule-nya. Pengaturan ada pada rule. Settingan rule maksudnya. Settingan pada rule-nya. Ya mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan dan uji coba. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.